akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada ibadah Paskah kita hari ini. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh merayakan Paskah pada hari ini, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami anak-anak-Mu ini, supaya kami boleh mengerti akan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, cerita firman Tuhan yang menjadi khotbah berita sukacita bagi anak-anak sekolah minggu pada perayaan Paskah ini diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Inang harap semua anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada saat ini membuka Alkitabnya dan membaca cerita firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10, membacanya secara tersendiri ya adik-adik. Sebelum khotbah didengarkan, ada baiknya adik-adik membaca cerita firman Tuhan terlebih dahulu. Oke? Iya. Sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Inang yakin adik-adik sudah membaca cerita firman Tuhan pada hari ini. Iya adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini menceritakan atau mengingatkan anak-anak sekolah minggu bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Jadi kalau pada hari Jumat kemarin kita beribadah, kita memperingati kematian Tuhan Yesus yang rela mati untuk menebus dosa manusia, maka pada hari Minggu ini, pada hari yang ketiga, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan cerita firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ia benar-benar bangkit. Itu disaksikan oleh perempuan-perempuan yang datang ke kuburan Yesus pada pagi-pagi buta. Adik-adik tahu kan kalau disebut pagi-pagi buta, matahari belum terbit. Berarti suasananya masih gelap. Tetapi ketika perempuan-perempuan itu sampai di kuburan Yesus, mereka melihat kuburan Yesus sudah kosong. Dan seketika itu juga malaikat datang menjumpai mereka dan mengatakan bahwa Yesus yang kalian cari, yang dikubur di tempat ini, dia sudah tidak ada lagi di sini. Dia sudah bangkit dari kematian. Adik-adik percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian? Percaya. Iya, kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Itu artinya adik-adik, jika Yesus bangkit dari kematian, itu berarti Yesus menang atas kuasa kegelapan. Kalau kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi manusia, tetapi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Yesus telah mengalahkan ketakutan itu. Kematian telah dia kalahkan dengan dia bangkit atau hidup kembali. Adik-adik, kalau Yesus bangkit, itu berarti menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Kalau manusia biasa, kalau sudah mati mana bisa bangkit lagi, ya kan? Tetapi Yesus yang mati itu adalah benar-benar Tuhan. Dia adalah benar-benar juru selamat. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Maka ketika Yesus mati di dalam ketaatannya, Yesus dibangkitkan. Yesus bangkit dari kematian itu sendiri. Ya adik-adik, selanjutnya dari cerita firman Tuhan ini, dari kebangkitan Tuhan Yesus,
kita mau belajar supaya menjadi anak-anak yang mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Ya, adik-adik ingatkan kalau Paskah biasanya kita sering merayakannya dengan telur Paskah. Iya, pernah ya adik-adik mendapat telur Paskah dari gereja? Tahu artinya atau tahu kenapa guru-guru sekolah minggu memberikan telur Paskah kepada adik-adik sekolah minggu? Itu ada artinya loh. Iya, telur Paskah itu menggambarkan kehidupan baru. Adik-adik bisa membayangkan sekarang telur, di mana di dalam telur ini ketika dia menetas ada kehidupan baru. Misalnya telur ayam, ketika dia menetas maka akan ada seekor ayam yang lahir, yang bertumbuh, yang keluar daripada telur itu sendiri. Nah, demikianlah adik-adik, ketika kita merayakan Paskah, kita bukan hanya sekedar merayakan bersukacita, tetapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita diharapkan supaya kita mengalami yang namanya hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Kita meninggalkan dosa-dosa kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tadi sudah mau rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Ya kan adik-adik, setiap hari kita suka berdosa, sengaja ataupun tidak sengaja. Kita mau berbohong, kita mau melawan orang tua, kita mau malas-malasan. Itu dosa adik-adik. Dan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Maka ketika Yesus bangkit, dia mau mengatakan kepada anak-anak sekolah minggu supaya dosa-dosa itu ditinggalkan dan kita mengalami hidup yang baru di dalam Yesus, menjadi anak-anak yang semangat, menjadi anak-anak yang rajin, yang tidak suka berbohong, yang sayang kepada orang tuanya. Ya kan adik-adik, itulah tandanya kita merayakan Paskah. Jadi sukacita kita itu adalah sukacita yang mengalami hidup yang baru. Anak-anak yang berubah dari kebiasaan buruk menjadi anak-anak yang melakukan kebiasaan baru, kebiasaan yang baik di dalam Tuhan Yesus. Ya adik-adik, cerita firman Tuhan ini mengingatkan semua anak-anak sekolah minggu di dalam sukanya, di dalam sukacitanya harus mau hidup baru, meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk dan hidup dalam kebiasaan-kebiasaan baru yang dikehendaki oleh Tuhan. Selanjutnya juga dalam cerita firman Tuhan ini kita melihat bahwa mereka takut. Mereka merasa tidak mungkin Yesus bangkit. Jadi mereka ketakutan. Tetapi firman Tuhan pada saat ini menunjukkan kepada kita bahwa anak-anak sekolah minggu tidak boleh menjadi anak-anak yang penakut. Yesus juga mengatakan kepada mereka, jangan takut. Jadi anak-anak sekolah minggu tidak boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang penakut, tetapi harus berani. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah bangkit, dia telah hidup kembali, dia bersama-sama dengan kita, dia mau memberkati kita, dia mau menyertai kita untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu adik-adik, cerita firman Tuhan ini mengajak anak-anak sekolah minggu juga untuk menjadi anak-anak yang berani, menghilangkan rasa khawatir karena kita percaya Tuhan kita telah bangkit, dia bersama-sama dengan kita, dia memberkati kita, dia menyertai kita dalam setiap waktu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan yang kami dengarkan di hari Minggu ini, di mana kami memperingati hari kebangkitan-Mu dari kematian.
Tuhan, kiranya kebangkitan-Mu selalu menjadi sukacita bagi kami. Kiranya kami menjadi anak-anak yang mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Kami meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk kami, dan kami belajar untuk melakukan hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari kami juga untuk menjadi anak-anak yang tidak takut, tetapi kami menjadi anak-anak yang pemberani, karena kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang bersama-sama dengan kami, yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang senantiasa memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu. Kiranya anak-anak-Mu Engkau berkati dengan kesehatan, sukacita, dan juga kepintaran bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi anak-anak Yesus namanya. Iya namanya. Nah, sebelum kita mendengarkan nyanyian, kita dengarkan dulu musik ya sayang, biar lebih senang. Kita bergoyang karena kita udah mengenal. Oke. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.